السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersua dalam majlis ilmu syar'i. Pertemuan selanjutnya pada malam hari ini kita kembali membahas tentang bagaimana mentazkiyah an-nafs, bagaimana memperbaiki hati kita, bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Kita akan melanjutkan al-wasilatu tsalisah li islahil qulubi al-ilmu syar'i. Cara yang ketiga untuk mentazkiyah hati, untuk memperbaiki hati adalah dengan menyirami hati dengan ilmu syar'i. Kita memberikan siraman kepada hati kita dengan ilmu syar'i. Sa'adatul 'abdi fid dunya wal akhirah tatawaqqafu 'ala salahi qalbihi. Kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat itu berada pada baik tidaknya hati seorang hamba tersebut. Baiknya hati seseorang, bersihnya hati seseorang, berarti dia termasuk orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Fal 'aqilu huwa alladhi ya'malu lailan wa nahara li islahi qalbi. Dan orang yang berakal itu adalah orang-orang yang selalu memperbaiki hatinya siang dan malam. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu membersihkan, memperbaiki hatinya siang dan malam. Nah, di antara cara untuk membersihkan, memperbaiki, mentazkiyah, mensucikan hati adalah dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i menjadi cara untuk membersihkan, memperbaiki hati. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, annal qalba huwa mahallun niyat. Karena hati itu adalah tempatnya niat. Kemarin kita sudah di pertemuan yang pertama sudah kita jelaskan. Hati itu tempatnya niat. Wan niyatu la tasluhu abadan illa bil ilmi syar'i wa musahabatil ulama'i. Dan niat itu tidak akan baik selama-lamanya kecuali dengan ilmu syar'i dan berteman, kemudian selalu bersama para ulama. Yang kedua, annal qalba yamradu bimaradaini huma maradhish syahawati wa maradhish syubahati. Hati itu punya dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit syahwat. Yang kedua adalah penyakit syubhat. Tidak ada yang bisa mengobati dua penyakit ini
kecuali dengan ilmu syar'i dan bersama para ulama. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu kitab wa sunnah. Ilmu kitab dan sunnah. Ilmu wahyaini, mengilmui dua wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Jadi hadis Nabi SAW juga termasuk wahyu. Yaitu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabah. Jadi ilmu yang menjadi untuk memperbaiki hati kita adalah firman Allah, hadis-hadis Nabi SAW, kemudian perkataan para sahabat. Ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu yang mewariskan pelakunya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu huwal khasyah. Jadi ilmu yang sejati adalah ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya para ulama saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu huwa alladhi amara Allah Rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay yas'alahu al-mazid minhu. Ilmu yang kita maksud di sini adalah yaitu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya untuk minta tambah darinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambah kecuali minta tambah ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ya Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Tambahkanlah aku ilmu. Jadi sekali lagi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk minta tambah kecuali minta tambah kepada ilmu agama. Bukan dunia, tapi ilmu agama. Lihat, Nabi SAW yang telah ditanggung, dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala, masih diperintahkan Allah untuk minta tambah ilmu agama. Bagaimana dengan kita? Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, Nabi SAW di setiap setelah subuh membuka harinya dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Hari kita buka dengan 3 permintaan ini. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, thayyib, yang baik, amalan yang diterima. Karena setiap kita orang muslim itu pasti setiap hari kita butuh 3 ini. Setiap hari kita bangun di pagi hari, kita butuh 3 ini. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan diterima. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, di sini disebut ilmu yang bermanfaat dahulu disebut. Diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih terdahulu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini kita bisa menyaring, kita bisa membedakan mana rezeki yang thayyib, yang halal, dan mana mana harta yang haram. Dan mana juga amalan yang diterima dan mana amalan yang tidak diterima. Dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan kita sampai melewatkan doa ini di setiap pagi kita. Meminta ilmu, rezeki, dan amalan yang diterima. Al-ilmu alladhi imtanna Allah bihi ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita maksudnya menjadi sarana untuk memperbaiki hati adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab wal hikmah. Kalau dalam Al-Qur'an kita menemukan kitab dan hikmah, maka hikmah di situ maksudnya adalah sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah mengajarimu apa yang engkau belum mengetahuinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi ilmu syar'i itu adalah nikmat yang sangat agung. Sungguh merugi orang yang terlewatkan dari ilmu agama di dunia ini. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian ilmu yang kita maksud yang menjadi sarana untuk memperbaiki hati adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, Alkitab yaitu Al-Qur'an, dan yang semisalnya bersamanya yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang akan menjaga az-dzikra. Dzikra di sini Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sunnah, kemudian kami juga yang akan menjaganya. Jadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjaga. Diketahui mana yang lemah, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang sahih. Diketahui. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang yang berilmu tentang hal itu untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ilmu agama Al-Quran dan Sunnah itu adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berdiri di pasar dengan yang mengatakan, "Ya ahlas suq, wahai para penghuni pasar, ma'ajazakum, kenapa kalian melemah?" Lihat, ternyata dari sana dari dahulu, dari zaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ilmu itu dari dulu ilmu itu sangat jarang untuk dicari. Dari dahulu. Ma'ajazakum, kenapa kalian lemah dari untuk mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu semakin jauh kita dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin berat kita untuk menuntut ilmu agama. Ya. Qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah. Para penghuni pasar mengatakan, "Ada apa wahai Abu Hurairah? Kenapa engkau mengatakan demikian?" Qalu dzaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya di sana warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi. Wa antum hahuna, dan kalian kenapa di sini? Sungguh merugi kalian tidak mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala tadhhabuna fatakhuzuna nasibakum minhu? Tidakkah kalian ingin pergi dan mengambil bagian kalian dari warisan-warisan tersebut? Qalu wa aina huwa? Mereka berkata, mana dia? Qala fil masjid. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu taala anhu, di masjid. Fa kharaju sira'an, mereka bergegas untuk datang ke masjid. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Abu Hurairah tetap berdiri di pasar menunggu mereka sampai mereka kembali ke pasar. Faqala lahum, Abu Hurairah mengatakan, "Malakum?" Kenapa kalian? Kan kembali mereka, "Kenapa kalian?" Faqalu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, faqad atayna al-masjida fadakhalna fihi falam nara fihi syai'an yuqsamu. Kami telah masuk masjid, kami datang ke masjid dan masuk ke dalamnya, kami tidak melihat sesuatu yang sedang dibagi-bagi, kata dia. Ya. Dari dahulu harta itu lebih hubban syadid pada kita. Ya, kita sangat-sangat mencintai harta daripada ilmu agama.
dari dahulunya. Sehingga kenapa mereka demikian, saking tergesa-gesanya untuk pergi ke masjid, ya, karena mereka mengira warisan itu adalah harta saja. Apa kata Abu Hurairah? Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Apakah kalian tidak melihat seorang pun dalam masjid? Qalu bala, tentu saya lihat. Ra'aina qauman yusallun. Saya melihat sekelompok orang yang sedang salat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'ana, dan sekelompok orang yang sedang baca Al-Qur'an. Wa qauman yatadzakaruna al-halal wal harama, dan sekelompok orang yang sedang muzakarah, sekelompok orang yang sedang ta'lim, membicarakan ini halal, ini haram. Faqala lahum Abu Hurairah mengatakan, waihakum, celaka kalian, celaka kalian. Lihat, fadzaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang halal, ilmu tentang haram, ilmu yang syar'i. Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta, tidak, namun mewariskan ilmu. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, ilmu yang menjadi sarana untuk memperbaiki hati kita adalah al-ilmu syar'i, huwa alladhi ta'rifu bihi rabbaka alladhi khalaqaka wa ta'rifu bihi nafsak. Ilmu yang dengannya kita mengetahui Rabb kita, yang dengannya kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mengetahui kenapa kita ada di dunia. Kenapa kita ada di dunia? Untuk apa kita di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui iman, ilmu yang dengannya kita mengetahui kekufuran, ilmu yang dengannya kita mengetahui tauhid, kita mengetahui kesyirikan, ilmu yang dengannya kita mengetahui petunjuk, kita mengetahui kesesatan, ilmu yang dengannya kita mengetahui sunnah dan kita mengetahui bid'ah, ilmu yang dengannya kita mengetahui halal dan haram. Itulah ilmu agama. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala, al-ilmu alladhi huwa afdalu minal mal wal jahi was sultan. Ilmu agama adalah ilmu yang paling utama dari harta, dari kedudukan, dari kekuasaan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata kepada seorang laki, "Ya Kumail, wahai Kumail, al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Ilmu itulah yang akan menjagamu dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu yang akan menjadikan perisai bagi kita untuk tidak masuk neraka. Adapun harta, kita yang akan menjaga harta dari kehilangan harta. Beda dengan ilmu. Ilmu yang akan menjaga kita, yang akan membentengi kita dari syubhat-syubhat, dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'du salaf, para ulama salaf dahulu mengatakan, idza aradta ad-dunya fa'alaika bil ilm. Kalau engkau ingin dunia, berilmulah. Wa idza aradta al-akhirah fa'alaika bil ilm. Kalau engkau ingin akhirat, berilmulah. Wa idza aradta ad-dunya wal akhirah fa'alaika bil ilm. Kalau engkau ingin dunia dan akhirat, berilmulah. Sebagian khotib Jumat di masyarakat kita, ya, zaman sekarang, perkataan ini dinisbatkan kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kemudian baca tadi. Itu salah. Ini bukan hadis Nabi SAW, tapi perkataan para ulama salaf. Itulah kenapa kita harus berhati-hati untuk mengambil, ya, di mana kita mengambil ilmu agama. Ya,
Di orang-orang yang selalu memperhatikan mana yang sahih, mana yang palsu, mana yang dhaif. Yang sahih mereka sampaikan, yang palsu, yang dhaif mereka sampaikan supaya diketahui, bukan untuk diamalkan. Oleh karena itu, dikaranglah sebuah kitab yang namanya Al-Mawdu'at. Kitab-kitab yang berisi hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, agar kita ketahui. Kemudian juga Imam Bukhari mengarang kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu beda dengan kitab Sahih Bukhari. Adapun Al-Adabul Mufrad, di situ ada hadis sahih, ada hadis lemah. Kenapa ada hadis lemah? Agar kita mengetahui, oh ternyata ini hadisnya lemah, untuk kita tidak amalkan. Agar nantinya kalau kita mendengar hadis itu dibaca, oh itu hadis yang lemah, oh itu hadis yang palsu. Itu di antara faedah kenapa para ulama mencantumkan hadis-hadis yang lemah di kitab-kitab mereka. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ba'du salafi aydan, sebagian para salaf mengatakan, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada yang paling mulia dari ilmu agama. Tidak ada. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada bandingnya. Tidak ada bandingnya. Al-muluku hukamun 'alan nas. Para raja itu menghakimi manusia, rakyat-rakyat mereka. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Adapun para ulama, mereka lah yang menghakimi para raja. Para raja itu yang berhak, yang wajib untuk bertanya kepada para ulama. Bukan malah sebaliknya, ulama minta kepada para raja, para pemerintah, masuk ke pintu pemerintah. Bahaya. Dari dahulu para ulama itu menjauh dari pemerintahan, yang namanya pemerintahan, menjauh. Karena ada ulama sultan, ada namanya ulama sultan. Apa itu ulama sultan? Ulama yang mengikuti hawa nafsu pemerintah. Ulama sultan. Ada ulama ra'iyah, ada ulama rakyat, ulama yang selalu mengikuti hawa nafsu rakyat. Itu ulama. Tapi ini yang dua ini ulama yang tidak baik. Ya, ulama yang baik benar-benar ulama adalah mereka para raja yang wajib untuk meminta pandangan kepada para ulama. Mereka yang tidak menjilat, mereka yang tidak menuruti hawa nafsu raja, pemerintah, hawa nafsu rakyat. Itulah ulama. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya, wahtajal maliku ila Yusuf alaihi salam wa huwa sijjinun fi dakhilis sijni. Seorang raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalam butuh kepada Nabi Yusuf. Padahal dia seorang penghuni sijin, penghuni penjara, sedang di penjara. Karena Nabi Yusuf alaihissalam berilmu, maka dibutuhkan oleh para raja untuk menafsirkan mimpi raja tersebut. Wasad al-Hasan al-Basri al-Basrata bi'ilmihi. Lihat, Imam Al-Hasan Basri menjadi pemimpin karena ilmu syar'i dia, karena ilmu agama yang dia miliki. Imam Al-Hasan Al-Basri. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, itulah ilmu yang sebagai sarana untuk memperbaiki, mensucikan hati kita, yaitu ilmu yang sudah kita sebutkan di atas. Amma ahlul ilmi alladhi tasluhu bihimul qulubu. Adapun ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, yang dengan mereka hati kita akan bersih, yang dengan perantara mereka hati kita akan bersih, dan mereka lah orang-orang yang telah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina amarallahu azza wa jalla bi ta'atihim.
Mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada mereka, taat kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Dan ulil amri minkum. Ulil amri di sini ada dua makna. Yang pertama adalah para pemimpin, para penguasa. Yang kedua adalah para ulama. Penguasa dan ulama tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah. Kalau penguasa tidak butuh ulama, negaranya akan hancur, binasa. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi, namun ketaatan kita kepada para ulama itu tergantung apakah mereka memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau mereka memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul, maka wajib untuk kita taati para ulama tersebut. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ahlul ilmi alladzina aujaballahu 'alan nasi ar-ruju'a ilaihim wa su'alahum 'amma ashkala 'alaihim. Ahlul ilmi yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk kembali kepada mereka, bertanya kepada mereka dari semua kesulitan yang kita hadapi. Bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ya. Kemudian yang ketiga, sebelumnya waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Rasulullah SAW wa min akabirihim. Akan senantiasa baik manusia ini kalau mereka senantiasa mengambil ilmu dari para sahabat, mengambil ilmu dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. فَإِذَا جَاءَ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ فَذَلِكَ حِينَ هَلَكُوا. Kalau mereka mengambil ilmu dari orang-orang ahlul bid'ah, maka di saat itulah mereka binasa. Mereka akan binasa orang-orang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Dan di antara penyesalan kelak di neraka yang manusia menyesal yang ketiga dunia adalah penyesalan mereka mengikuti para ahlul bid'ah, mengikuti dai-dai yang mendakwahkan bid'ah, yang mendakwahkan kesesatan. Kemudian di antara dekatnya hari kiamat adalah adanya manusia-manusia mengambil ilmu pada ahlul bid'ah. Min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Di antara ciri hari kiamat, datangnya hari kiamat adalah ilmu itu diambil dari ahlul bid'ah. Yang ketiga, ahlul ilmi hum ahlul khasyah, la yakhafuna illa minallahi. Ahli ilmu itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mereka yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana dalil yang sudah kita sampaikan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ada seorang sahabat atau seorang tabi'in yang dahulunya menangis ketika membaca ayat ini. Innama ini adalah hanya saja, hanya para ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi mereka yang bukan ulama sudah dipastikan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menangis. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat, ahlul ilmi hum warasatul anbiya. Tadi sudah kita sebutkan, ahli ilmu mereka adalah
pewaris-pewaris nabi, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, ahli ilmu itu lebih berat cobaannya daripada yang bukan ahli ilmu. Ahli ilmu itu lebih berat cobaannya daripada yang bukan ahli ilmu. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat cobaannya hidup di dunia ini adalah para nabi. Para nabi. Kemudian yang semisal itu para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Paling berat. Ya. Kalau kita bercerita tentang bagaimana beratnya menuntut ilmu mereka, sungguh jauh dari kita. Sungguh jauh. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang dia sampai menahan laparnya untuk menuntut ilmu agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menahan laparnya. Beda dengan kita, harus kenyang dulu baru kita datang ke majelis ilmu agama. Jauh kita. Ya. Dahulu Imam Bukhari rahimahullah, karena bekalnya dari orang tuanya terlambat datang, makanannya, katakanlah makanannya, sampai makan rumput Imam Bukhari rahimahullah. Dan para ulama-ulama yang lainnya, mereka sampai kencing darah. Kencing darah untuk menuntut ilmu agama. Di antara mereka juga ada yang bawa bekal dengan bekal roti yang sangat keras. Kalau mereka mau makan harus direndam dulu berapa menit atau berapa jam baru mereka bisa makan. Berat. Para ulama dahulu ada yang sampai menjual atap rumahnya untuk menuntut ilmu agama. Namun di zaman kita sekarang menjual kitab sendiri kita jual untuk mencari dunia. Ya. Itulah jauh kita. Ya, gambaran menuntut ilmu kita daripada para ulama. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Yang kelima, ahlul ilmi hum awliyaullah. Ahli ilmu itu adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Jadi sudah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, ya, semua kita berpotensi sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka wali-wali Allah adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Orang-orang beriman dan bertakwa. Qala Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Illam yakunil fuqaha'u awliya Allah, falaysa lillahi waliyun." Kalau bukan para ulama itu bukan sebagai wali Allah, lalu siapa lagi? Kata Imam Abu Hanifah, kalau bukan ahli-ahli fikih, para ulama itu bukan wali Allah, lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Imam Ahmad mengatakan, luhumul ulama'i masmumatun. Daging-dagingnya para ulama itu beracun. Man syammaha maridha. Siapa yang menciumnya maka akan sakit. Wa man akalaha mata. Siapa yang makannya maka dia akan mati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah larangan untuk mencela para ulama. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Larangan untuk mencela para ulama. Larangan untuk merendahkan para ulama. Beda dengan orang-orang Khawarij. Mereka pasti merendahkan para ulama. Orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan ulama-ulama Saudi itu ulama haid dan nifas. Kata mereka. Kenapa mereka menjuluki ulama Saudi ulama haid dan nifas? Karena mereka hanya duduk-duduk saja, ya, menjawab fatwa tentang haid, fatwa tentang nifas dan yang lainnya. Itu kata mereka. Itu merendahkan para ulama. Kemudian juga Imam Ibnul Mubarak mengatakan, "Man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratuh
Siapa yang merendahkan para ulama, maka akhiratnya akan hilang. Maksudnya, mereka akan jauh dari akhirat. Orang-orang merendahkan para ulama. Kita yang merendahkan para ulama, sejatinya kita sedang menjauhkan menjauhkan diri kita dari ilmu agama. Wa man istakhaffa bil umara'i dhahabat dunyahu. Siapa yang merendahkan pemimpin, penguasa, maka dunia kita akan hilang. Maksudnya apa? Amburadul. Dunia kita akan hancur, penuh dengan binasa dunianya ini. Ya. Dunia kita akan hancur, penuh dengan demo dan seterusnya. Ya. Kita merendahkan pemimpin kita, mencela pemimpin dan seterusnya. Hancur semua tatanan negara kita. Wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muru'atuh. Siapa yang merendahkan teman-temannya, dhahabat muru'atuh, wibawanya akan hilang. Akan hilang. Itulah jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah ahlul ilmi hum absarun nas bisyarri wa madakhilil syarri wal fitani wa a'lamun nas bil khairi wal huda. Orang-orang berilmu itu adalah manusia yang paling mengetahui. Manusia yang paling mengetahui tentang fitnah. Ya, manusia yang paling mengetahui tentang fitnah. Fitnah harta, fitnah kekuasaan. Para ulama yang paling mengetahui akan bahayanya fitnah tersebut. Ya. Sehingga ketika mereka dilarang untuk memberontak pemerintah, ya, mereka enggan untuk mentaati para ulama. Karena para ulama itu sudah tahu fitnahnya sangat besar kalau kita memberontak pemerintah, mencela pemerintah. Para ulama itu lebih tahu fitnahnya sangat besar, bahayanya sangat besar. Ya. Namun ketika fitnah tersebut sudah merajalela, ya, akibat dari fitnah tersebut sudah mereka dapatkan, baru mereka menyesal. Orang yang tadi tidak taat menyesal. Ya. Baru mereka mengetahui, oh benar apa yang dikatakan ulama tersebut, melarang kita untuk demo, melarang kita untuk mencela pemerintah, melarang kita untuk memberontak pemerintah. Baru mereka mengetahui setelah tahu akibatnya. Ya. Yang ketujuh, al ulama'u fil ardi kan nujumi fis samai. Ulama itu di dunia seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit. Tahukah bahwasanya bintang itu punya tiga faedah, tiga manfaat. Yang pertama adalah alamatun linnas yahtaduna biha fi zulumat. Sebagai tanda untuk manusia, ya, tanda jalan, ya, untuk manusia di kegelapan. Ini ketika di tengah laut gelap gulita, mereka mengetahui arah dengan bintang. Ya. Kemudian yang kedua, annaha zinatunis sama. Ya, bintang-bintang itu adalah zinah, perhiasan langit. Yang ketiga, annaha rujumun lisyayatin alladzina yastarquna as-sam'a. Bintang-bintang itu adalah rujum, ya, yang alat pelempar untuk melempar setan-setan yang sempat mencuri berita dari langit. Ya. Dahulu di zaman Nabi SAW, setan-setan itu naik seperti, ya, mereka saling menaiki, ya, untuk mendapat berita dari langit. Berita yang Allah sampaikan kepada para malaikat untuk diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi mereka ingin mencuri berita, sehingga berita yang mereka dapatkan oleh setan tersebut dibisiki kepada para dukun. Ya. 99 dusta, 1 yang benar. Nah, itu jadinya. Ya. Nah,
Wal ulama'u tajtami'u fihim hadhil awsaf. Tiga sifat ini dimiliki oleh para ulama. Ya. Para ulama itu adalah sebagai perantara hidayah untuk manusia dalam kegelapan maksiat kesyirikan. Mereka lah yang menuntun kita untuk menuju tauhid, menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama. Yang kedua, para ulama zinatu hadhil ard, perhiasan dunia ini, para ulama. Yang ketiga, rujumul lisyayatin. Ya, para ulama adalah mereka yang senantiasa membantah para ahli kesesatan. Mereka yang senantiasa untuk memperingatkan manusia dari dai-dai penyeru kebid'ahan, penyeru kesesatan. Itulah ya rujum sebagaimana bintang tadi untuk melempar para setan. Ya. Kemudian yang terakhir, walladzina ta'allamu al-'ilma asy-syar'iyyah wa aslahu qulubahum bihi yubashshiruhum rabbuhum fi kitabi wa rasulun fi sunnati bima yali. Orang-orang yang pelajari ilmu syar'i dan dengan ilmu syar'i tersebut mereka menjadikan sarana untuk membersihkan hati mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita berita gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Apa itu? Rif'ah, kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang berilmu itu punya kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dahulu ada seorang yang punya cacat, yang dia mengeluh kepada ibunya atau kepada orang tuanya, ya, mengeluhkan keadaannya, ya, dicela-cela oleh manusia atau teman-temannya di masyarakatnya. Kemudian ibunya mengatakan, "Nak, nuntut ilmu lah, nuntut ilmu agama. Engkau akan mempunyai kedudukan yang tinggi kelak." Benar. Ketika dia nuntut ilmu agama, ya, kemudian menjadi ulama, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Perjemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kedudukan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu. Kemudian innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan sekelompok kaum dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Itu. Kenapa? Sekarang orang-orang yang pelajari Al-Quran, ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Yang ingin mempelajari Al-Quran karena ingin akhirat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang ingin dunia karena Al-Quran, dengan Al-Quran, ini akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para penuntut ilmu agama itu termasuk orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man rawa'al ghuduwa war rawaha fi talabil ilmi laysa bijihad faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu." Siapa saja yang mengira bahwasanya orang-orang yang pergi siang, pergi pagi, sore untuk menuntut ilmu agama bukan jihad, kalau mereka mengira itu bukan jihad, maka akalnya, pendapatnya, statementnya naqasa, ya, sedang tidak berakal orang tersebut. Orang yang mengira bahwasanya itu bukan jihad, berarti akalnya sedang kurang, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, afdalul jihad, jihad yang paling utama adalah man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, fa'allama fihi al-Qur'an wal fiqha was sunnah,
Kemudian di dalamnya diajarkan Al-Quran dan fikih dan sunnah. Diajarkan agama di dalamnya. Sekarang kita lihat banyak sekali masjid-masjid yang indah, masjid-masjid yang megah, namun sangat disayangkan di dalamnya diajarkan kebid'ahan. Bahkan lebih parah diajarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan senantiasa orang yang di dalam masjid itu diistighfarkan oleh para malaikat. Malaikat mintakan ampun, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmati dia. Senantiasa orang tersebut ya dimintakan ampun, dimintakan rahmat oleh para malaikat, orang yang ada dalam masjid. Malam yuhdits, selama dia wuduknya belum batal. Yang kedua, selama dia tidak melakukan bid'ah di dalamnya. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang berduyun-duyun datang ke masjid untuk melakukan bid'ah, maka jauh dari istighfar para malaikat. Mereka nggak akan dapat istighfar malaikat. Ya. Yang ketiga, ya ahlal ilmi, abshiru bi sa'adati dunya wal akhirah. Wahai ahlul ilmu, wahai para penuntut ilmu agama, berbahagialah, berita gembira untuk kalian dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Tahukah bahwasanya kebahagiaan yang kita raih dalam keluarga kita, ya, kebahagiaan yang kita raih di dunia, terutama dalam keluarga kita, kepada anak-anak istri kita, itu ya ilmu, karena ilmu yang kita miliki, karena ilmu agama yang kita miliki. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga sangat bahagia para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena dimintakan ampun oleh Allah, ya, diampuni oleh Allah, kemudian dimintakan ampun oleh para malaikat, para penduduk dunia, bahkan sampai semut di dalam lubangnya, bahkan sampai semua ikan mintakan ampun untuk para penuntut ilmu agama. Sungguh rugi orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Kenapa? Sampai para ikan, ya, sampai ikan-ikan itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu agama. Kenapa? Ya. Karena kalau kita menuntut ilmu agama, kemudian dengan itu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Mereka akan hidup tenang di dalamnya. Dahulu para ulama seperti ulama tabi'in yang mengatakan, Abu Aliyah rahimahullah, ulama tafsir, dia mengatakan, man asallaha fil ardi faqad afsada fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka sejatinya dia telah merusak dunia ini, merusak laut dan merusak daratan. Lianna salahal ardi was sama bi ta'atillah. Karena baiknya dunia, laut, langit ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang dilandaskan dengan ilmu syar'i, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kemudian yang keempat, ya ahlal ilmi abshiru bi jannatin arduha as-samawati wal ardu. Wahai para penuntut ilmu, inilah berita gembira, yaitu dengan surga yang luasnya seluas langit dan dunia. Para penuntut ilmu agama, ya, tidakkah kita mendengar kemudian mengetahui man salaka thariqan, ini yang sering kita hafal, bahkan mungkin siapa yang menuntut ilmu agama, ya, dia akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Makanya menuntut ilmu agama itulah jalan pintas untuk masuk surga, jalan termudah untuk masuk surga. Maksiat kita yang buat sulit untuk menuntut ilmu agama, maksiat, ya, maksiat kita. Padahal di sini Allah SWT mengatakan mudah, ya.
dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita maksiat, penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membuat kita jauh dari ilmu yang benar. Faman arada ay yakuna minal ulama'i wa ay yusliha Allahu qalbahu fa alayhi bil ilmi syar'i wa mujalasati ahli al-ilmi wa musahabati al-ulama'i. Ini sebagai penutup, siapa yang ingin hatinya tenang, hatinya bersih, sehingga ilmu itu mudah untuk diserap oleh hatinya dan mudah untuk diamalkan, maka bersihkanlah hati ini dengan ilmu syar'i. Bersihkanlah hati ini dengan terus mujalasah, terus bersama para ulama, dekat terus dengan para ulama. Oleh karena itu sungguh bahagia para pemuda yang dekat dengan para ulama. Bahagia para pemuda yang dekat dengan para ulama. Karena masa muda itu hawa nafsu sedang bergejolak untuk melakukan kemaksiatan. Ya, untuk memperturutkan hawa nafsu kita. Masa muda. Tapi kalau mereka dekat dengan para ulama, sungguh bahagia mereka. Bisa mengekang hawa nafsunya untuk bermaksiat, untuk dari memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan wasilah yang keempat untuk memperbaiki hati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.